Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nuraini akan mereview sebuah film yang sedang booming akhir-akhir ini di bioskop, yaitu film Stand By Me Doraemon 2. Stand By Me Doraemon 2 adalah film animasi Jepang anime 3D dan sequel dari Stand By Me Doraemon pada tahun 2014 silam. Seperti film pertamanya, sequel kembali berfokus ke dua lakon utama serial anime legendaris ini, yaitu Nobita yang diisi suaranya oleh Megumi Ohara dan robot kucing Doraemon yang diisi suaranya oleh Wasabi Mizuta. Suatu hari Nobita menemukan boneka beruang tua yang diberikan oleh mendiang neneknya. Nobita kemudian memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk menemui neneknya. Nobita yang sudah berumur 7 tahun menemui sang nenek dan mencoba mengabulkan permintaan darinya, mulai dari melihat Nobita bersekolah hingga melihat pernikahan dari Nobita. Tak ingin melihat sang nenek sedih, Nobita dan Doraemon mencoba berkelana menjelajah ruang dan waktu demi permintaan terakhir tersebut. Namun, perjalanan keduanya ternyata tak berjalan lancar. Nobita dan Doraemon harus melalui banyak rintangan, termasuk kehadiran si Nobita dewasa dari masa depan, yang juga tengah menghadapi masalah diri dan kehidupannya, dan mencoba kabur ke masa kecilnya. Disutradarai dan ditulis oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki, Stand By Me Doraemon 2 memiliki alur cerita yang didasari dari film Doraemon A Grandmother's Recollections dan Doraemon The Day When I Was Born, yang rilis 21 tahun yang lalu. Film Doraemon A Grandmother's Recollection sendiri berdasarkan pada salah satu bab dari komik atau manga Doraemon volume keempat. Alur maju mundur yang ditampilkan di Stand By Me Doraemon 2 pun merupakan gabungan berbagai komiknya dan menjadi sebuah kisah yang berkesinambungan. Stand By Me Doraemon 2 sendiri dibuka dengan pemandangan kehidupan masa depan Nobita dan kawan-kawan, di mana mereka sudah menjadi pria dan wanita dewasa. Adegan awal menyebutkan bahwa Nobita akan menikahi teman masa kecilnya, yaitu Shizuka, yang dimana kisah cinta pertama mereka sudah pernah disinggung sebelumnya baik di komik maupun film animasinya dulu. Dari adegan tersebut, penonton diajak ke masa kini, di mana Nobita masih anak-anak. Alur bergerak maju mundur dan mungkin audiens merasa bingung untuk merajut kisahnya. Namun, perlahan penonton bisa mengikuti ritme dari perjalanan dua orang Nobita ini dan menikmati perjalanannya. Serial manga dan anime Doraemon yang sudah eksis sejak 50 tahun yang lalu ini memang lekat dengan kehangatan para tokohnya. Namun di film terbarunya kali ini, sang protagonis harus menyelamatkan dirinya dengan bercermin dan berdamai dengan kekurangan yang ia masih miliki bahkan ketika ia sudah dewasa. Hal ini membuat para penonton yang tumbuh bersama Nobita merasa semakin dekat dengan tokoh legendaris ini. Mulai dari merasa rentan hingga merasa cemas tentang masa depannya, menjadi masalah yang tentu saja dialami mereka yang akan memulai kehidupan barunya. Terlepas dari kendala tersebut, penonton akhirnya bisa melihat bahwa sumber keberanian Nobita ialah Shizuka sendiri, karena dia bersedia menghadapi rintangan yang sangat besar, tapi itu juga yang menjadi alasan dia insecure sejak awal. Perasaannya terhadap Shizuka merupakan inti emosional dari film tersebut, baik sebagai seorang anak maupun ketika ia sudah dewasa. Dan emosi itu tergambarkan dengan apik, dengan perpaduan animasi, acting, serta musik yang cantik. Kehadiran teman-teman Nobita seperti Giant, Soneo, hingga Dekisugi pun menjadi percikan nostalgia hangat bagi para penggemar serial ini. Doraemon yang merupakan teman masa kecil Nobita juga terus menjadi pendukung yang baik tanpa menutupi perjuangan Nobita menghadapi masalahnya ketika dewasa. Meski lebih serius, banyak dialog dan tingkah keduanya yang tetap menggemaskan untuk disaksikan, bahkan hingga waktu terus bergulir. Rasanya menyenangkan sekaligus mengharukan bisa melihat hubungan Nobita dengan tokoh-tokoh terdekatnya. Tak hanya kawan-kawan masa kecilnya, hubungan keluarga Nobita juga menjadi kisah spesial tersendiri di film ini. Mulai dari bagaimana rasa sayang sang nenek untuk Nobita kecil, hingga bagaimana ibu dan ayah Nobita begitu menyayangi anak sematawayangnya dengan caranya masing-masing. Salah satu hal teknis menarik, ketika Nobita dan Doraemon berada di masa dan cerita tentang keluarga, banyak memadukan palet warna bumi atau earthy yang didominasi dengan warna coklat, krem, dan hijau. Penggunaan teknik ini bisa dibilang selain menghasilkan visual yang cantik, juga mampu menggugah keikutsertaan dan menimbulkan emosi yang dekat dengan penonton, serta kesan nostalgia yang kuat. Maka tak mengherankan apabila film ini masuk kategori Best Animation atau Animation of the Year pada ajang penghargaan film Akademi Jepang 2021 yang bersaing dengan film anime populer lainnya, yaitu
Violet Evergarden the Movie, Jose Totoro Tosakana Tachi, Enotsumachi no Puperu, dan Demon Slayer Mugen Train. Stand By Me Doraemon 2 ini telah hadir di jaringan bioskop Indonesia dengan protokol kesehatan yang ketat sejak tanggal 19 Februari 2021 lalu dengan rating semua umur. Jadi film ini dapat menjadi tontonan yang menarik bagi Anda dan keluarga. Cukup sekian mengenai review Stand By Me Doraemon 2 pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan, selamat menyaksikan, dan sampai jumpa.